Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan tentang DHCP dengan VLAN. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Rahmani Nurul Fatimah, NPM 19183203207024. Nama saya Riko Prastianto, NPM 191832073030 dari Prodi PTI 4B. Kali ini kami akan menyampaikan materi DHCP pada VLAN beserta konfigurasinya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Menuju pembahasan yang pertama adalah pengertian DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Fungsi DHCP pada VLAN. Yang pertama adalah mencegah IP konflik, adalah mengelola dan mendistribusikan alamat IP, mendukung penggunaan kembali alamat IP, memperbarui alamat IP. Selanjutnya adalah cara kerja. Ketika pengguna menyalakan komputer dan menghubungkannya ke server dengan layanan ini, otomatis komputer akan meminta alamat IP ke server. Kemudian, server menjawab permintaan tersebut hingga akhirnya komputer mendapatkan alamat IP dan terhubung ke jaringan. Untuk tahap yang pertama adalah IP List Discovery. Pada tahap pertama ini disebut sebagai tahap penemuan. Saat klien terhubung dengan jaringan, klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan mengirimkan pesan DHCP Discover ke subnet jaringan menggunakan alamat tujuan 255.255.255.255. Setelah ditemukan, klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. Kemudian, tahap yang kedua adalah IP List Offer. Ketika DHCP server menerima pesan DHCP Discover dari klien, server akan membuat penawaran kepada dengan mengirim pesan DHCP Offer ke klien. Pesan tersebut berisi ID klien, alamat IP yang ditawarkan, subnet mask, durasi penggunaan, dan alamat IP DHCP server. Untuk tahap yang ketiga adalah IP List Request. Setelah menerima penawaran dari DHCP server, klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP request kepada server. Isi pesannya adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP. Lalu tahap yang terakhir adalah IP List Acknowledge. Pada tahap terakhir ini, setelah server menerima pesan permintaan dari klien, server akan mengirim pesan berupa paket DHCP kepada klien. Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan klien. Pada tahap alamat IP diberikan, berarti proses konfigurasi IP telah selesai. Setelah alamat IP diberikan kepada klien, server akan mencoret dan memberi tanda pada alamat IP tersebut di database yang mereka miliki. Setelah proses ini selesai dan berhasil, komputer klien bisa menggunakan jaringan tersebut dan bertukar data dengan komputer klien lain di jaringan lokal tersebut. Kesimpulan, DHCP merupakan layanan pendistribusian alamat IP ke komputer klien secara otomatis. Dengan perangkat ini, seorang admin server tidak perlu melakukan setting alamat IP pada setiap komputer klien yang ingin terhubung dengan jaringan. Selain itu, dengan DHCP server, kemungkinan terjadinya IP konflik dapat dicegah karena telah memberi tanda alamat IP yang telah digunakan pada DHCP full. Alamat IP yang telah digunakan dan dalam keadaan off pun dapat digunakan kembali atau reusable.
Itulah mengapa banyak pihak yang menerapkan layanan ini pada. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan 6 buah PC, yang mana nanti akan terdiri dari 2 VLAN 10 dan VLAN 20. Saya memberikan 1 switch dan juga 1 router. Selanjutnya saya hubungkan untuk PC 1 ke fase Ethernet 1, PC 2 ke fase Ethernet 2, PC 3 juga demikian, PC 4. Seperti ini. Untuk switch ke routernya saya menggunakan fase Ethernet 10. Nah, kalau sudah, untuk PC bagian kiri saya menggunakan VLAN 10. Untuk bagian kanan saya menggunakan VLAN 20. Kalau sudah selesai, selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan tahap pertama, yaitu manajemen switch. Enable konfigurasi terminal. Untuk VLAN 10 saya kasih nama PTI 1. Untuk VLAN 20 saya kasih nama PTI 2. Selanjutnya //1 switch port akses VLAN 10. VLAN 10 ini kan masih PC bagian kiri, dan jadi aksesnya VLAN 10. Untuk PC bagian kanan, yaitu PC 4 sampai PC 6, menggunakan akses VLAN 20. Kalau sudah, jangan lupa untuk mode terang. Mode terang di sini berfungsi, mode terang di sini berfungsi agar PC-PC bisa saling terhubung dengan server atau router. Switch port mode terang. Kalau sudah, masuk ke routernya. No. Enable konfigurasi terminal. Hostname-nya saya ganti VLAN server. Va 0/0 no sub. Sudah aktif, exit, akses 0, nilainya 10. Maaf, IP-nya tadi IP-nya 192.168.10.1.255.0. Jangan lupa untuk encapsulation.
warna hue 10 dengan IP sama ya, sama kayak yang di atas. Selanjutnya interface VA 0/0.20 IP nya tadi encapsulation .1q 20. Kalau sudah, saya akan masukkan DHCP nya dengan cara IP DHCP pool PTI 1 network 192.168.0.255.255.255.0. Oh maaf, 192.168.10.0.255.255. Default router 92.168.10.0. Exit. Itu. Kalau sudah, coba saya requestkan apakah sudah sukses untuk DHCP nya. Nah, ini sudah successful untuk PC 2. Nah, ini sudah successful. Untuk PC 3 juga sudah successful. Juga sudah berhasil. Nah, sudah successful. Selanjutnya saya coba tes ping ya. Sukses. Sukses. PC 6 ke PC 4 sukses. PC 5 ke router sukses semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.